Halo semua, kami akan memaparkan mengenai gizi pada lansia. Kenapa kita penting perhatikan gizi pada lansia? Karena lansia memiliki beberapa masalah dan beberapa prinsip tersendiri atau khusus untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, ada beberapa masalah pada gizi lansia. Yang pertama, kebutuhan akan energi pada lansia itu menurun karena metabolisme tubuh juga menurun. Kemudian aktivitas fisik berkurang sehingga mengurangi kebutuhan energi juga. Lalu fungsi indera yang menurun sehingga nafsu makan pada lansia juga menurun. Kemudian penyakit gigi atau misalnya gigi yang tanggal itu membuat lansia sulit untuk mengunyah sehingga lebih malas untuk makan. Penurunan fungsi kerja usus yang menghambat penyerapan zat gizi dan juga lansia sering mengalami konstipasi. Lalu penggunaan obat-obat tertentu yang bisa mengurangi nafsu makan pada lansia. Kemudian lansia juga sering mengalami sulit bergerak sehingga kesulitan untuk menyiapkan dan juga untuk makan sendiri sehingga harus sering dibantu. Kemudian lansia juga bisa saja mengalami pendapatan menurun sehingga variasi makanan yang dikonsumsi juga akan menurun. Lalu lansia juga sering mengalami pikun di mana bisa saja terjadi sering makan atau lupa makan. Untuk lansia ada 3. Yang pertama, gizi yang seimbang, di mana kebutuhan untuk lansia itu berbeda-beda loh setiap orang, tergantung dari usia, berat badan, jam tidur, penyakit, kegiatan, dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan energi sehari-hari itu diperlukan konsultasi kepada ahli gizi. Yang diperlukan untuk sehari-hari contohnya adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan sumber energi yang seperti nasi, mie, roti, dan umbi-umbian yang dimakan 3 porsi dalam sehari. Lalu ada protein. Protein ini untuk seperti memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, ini tujuannya contohnya itu seperti ada telur, ada daging, ada ikan, tahu dan tempe. Lalu ada sayur dan buah. Sayur dan buah ini banyak seratnya, yang pasti kita tahu serat itu memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita, di mana kita makan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah. Buah dimakannya jangan bersamaan dengan makan besar ya, seling-selingin aja. Lalu jangan lupa banyak minum air, oke? Lalu untuk poin kedua adalah makan yang memenuhi selera makan, di mana penyajiannya makanannya itu harus bervariasi dan menyenangkan. Lalu dianjurkan juga untuk makan dengan porsi sedikit, tetapi harus sering. Nomor 3, makan yang menyenangkan. Yang pertama, misalnya nih, kita harus makan nih dengan orang yang kita kasihi, kita makan dengan keluarga atau teman, supaya makanan itu lebih enak gitu, lebih ada seleranya. Lalu kita makan juga itu jangan terlalu pedas atau terlalu asam ya, karena makanan yang terlalu pedas atau asam itu memang enak di lidah, tapi tidak enak di perut. Lalu kita makan yang lunak, itu supaya bisa dikunyah. Oke? Tips sehari-hari untuk lansia. Yang pertama, ketika lansia sulit mengunyah, maka makanan-makanan yang akan dikonsumsi itu harus dihaluskan dengan cara memotong makanan hingga potongan kecil, dihaluskan hingga lumat sehingga lansia lebih mudah dalam mengunyah. Kemudian yang kedua, lansia lebih dianjurkan untuk berolahraga setiap hari seperti jalan kaki, kemudian senam di pagi hari minimal 10 menit. Kemudian yang ketiga, lebih dianjurkan ketika ada keluarga sebagai pengingat jadwal makan dan minum pada lansia. Kemudian lansia lebih dianjurkan untuk memakan makanan yang direbus, dipanggang, dikukus daripada digoreng. Kemudian lansia harus mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, hati, dan telur. Kemudian lebih dianjurkan lansia untuk mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium seperti ikan dan susu. Kemudian lansia juga lebih dianjurkan untuk makan makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Kemudian hal yang harus dihindari pada lansia itu yang pertama, mengurangi makanan yang tinggi garam, kemudian mengurangi makanan yang tinggi akan pengawet, kemudian yang ketiga, mengurangi makanan yang tinggi karbohidrat seperti umbi-umbian dan nasi. Kemudian
harus menghindari teh dan kopi dan jangan minum alkohol. Terima kasih.